Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali seperti biasa dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, kita kali ini akan kuliah praktikum. Nah, kemarin kita sudah menginstal paket Tracer. Sudah semua ya? Halo? Mbak Rince sudah? Sudah, Mbak Rince? Sudah, Pak. Oke, Mbak Nengah sudah? Mbak Nengah sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kalau Zidan sudah juga? Zidan sudah? Nama aplikasinya tadi apa, Pak? Paket Tracer. Coba, bentar, Pak. Kemarin sudah saya share paket Tracernya. Kemudian Oh, sudah, Pak. sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka paket Tracer. Nih paket Tracer. Kita buka ya. Oke, seperti ini ya. Kan saya share dulu. Share. Nah, seperti ini kan. Oke, sudah. Nah, setelah itu Anda load dulu. Nih, Anda load dulu di dalam Google Drive tadi. Ini, yang ini simulasinya. Anda load dulu dalam Google Drive-nya, atau saya letakkan di nah, ini silakan di-download dulu modul praktikumnya biar sama. Download dulu modul praktikumnya. Oke, silakan di-download dulu. Gimana, Mbak Rince? Sudah di-download? Halo, Mbak Nengah, sudah di-download? Boleh? Belum, Pak. Belum selesai. Oh, belum selesai ya. Saya tunggu sampai selesai. Gimana? Sudah? Halo, Nengah, sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang modulnya dibuka. Semua dibuka, ini buka. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk mencoba yang gambar 2. Gambar 2 ya. Gambar 2 kita coba. Ini yang gambar 2. Kita coba terapkan dalam aplikasinya. Yuk, sama-sama yuk. Pertama kali kita cari servernya. Ini ya, server ya. Server ini berarti server itu komputer, berarti komputer nih. Nah, cari servernya ini, tarik ke atas. Sudah ketemu servernya. Sekarang kita cari hubnya, cari hub, gambar hub ini, hub ya, hub. Klik, kita pilih, terserah hubnya ini. Terus sekarang kita cari routernya. Router itu ini. Oke, terserah routernya. Oke, sudah. Sekarang kita komputernya ini. Oke. Sudah sampai di sini sudah kalian? Gimana, Mbak Nengah? Sudah, Mbak Nengah? Belum, Pak. Sudah ya? Masih lihat sih, Pak. Sudah. Belum, Pak. Belum. Bentar lagi. Ya, buat dulu. Mbak Rince sudah? Belum, Pak. Belum. Ya, dibuat dulu. Ini ya, biar sama, bareng.
Sudah selesai? Sudah ya, Mbak? Mas Dinan, gimana? Sudah selesai? Nengah kayaknya keluar ya, Nengah. Iya, Pak, kedengaran. Gimana, sudah? Sudah belum? Ya, sudah, Pak. Sudah? Oke, jika Sudah, sudah, maka kita buat hubungan kabelnya. Kabel itu yang gambar petir ini ya, gambar petir ini kita klik. Nah, lalu kita pilih gambarnya. Ingat, kalau dia berbeda jenis device-nya, komputer dengan hub itu berarti kan berbeda. Kalau berbeda itu berarti strike. Kita masukkan saja tik. Ini berarti cuma satu sambungannya. Klik. Terus kita klik ke sini, port satu saja. Udah. Kemudian yang berikutnya adalah komputer satu. Ini berikutnya tidak harus sama dengan saya, yang penting tersambung. Ini dua hubungan dengan hub, begini juga ini dihubungkan dengan hubnya. Ini colokan monitor. Nah, ini sepertinya kita pasang sini. Oh, dia sedang hidupkan dulu ya. Kalau modifikasi hidupkan dulu. Nah, mau, lalu kita hidupkan lagi. Klik. Oke, kita sambung lagi. Klik. Nah, ada. Klik. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lihat. Ini ke sini dia langsung menyala hijau. Kalau kita lihat sini ke sini, dia belum bisa tetepan walaupun dia hijau, karena IP-nya IP dinamis. Kalau untuk sign itu pasti IP-nya statis. Oke, kita lihat lagi modulnya. Nah, kita baca di sini. Diasumsikan bahwa perangkat lunak Cisco Tracer, paket Tracer sudah terinstall. Nah, pembaca telah mengetahui TCP/IP. TCP/IP itu adalah IP-nya, serta mengetahui dasar-dasar operasional perangkat lunak Cisco paket Tracer ini, sehingga modul ini bertujuan untuk memanfaatkan lanjut dari perangkat lunak. Selain itu juga karena perangkat lunak ini sudah disertakan video tutorial lengkap untuk dasar-dasar opsional bagi para pembaca yang belum pernah menggunakan perangkat lunak ini. Sangat disarankan untuk melihat video tutorialnya. Jadi, nanti videonya kita samakan aja dengan ini. Oke. Nah, ini tidak akan berjalan. Artinya dalam hal ini kita sudah cukup dengan mencoba sambungannya. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita simpan saja. Simpan di mana, latihan jaringan misalnya. Jaringan komputer latihan 1. Oke, sampai di sini kita sudah mencoba simulasi dari paket tracer ini. Paling tidak kita sudah bisa menyambung kabel secara sederhana. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mbak Nengah, Rince, Roni, Zidan, Dinan. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada. Enggak. Kita lanjut ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, cara ini kan sudah kita simpan dokumen yang baru. Tadi yes. Kita buka di modul yang berikutnya. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan menghubungkan antar dua komputer dengan menggunakan switch. Nah, kita baca persiapannya. Persiapannya instalasi jaringan. Seolah-olah gitu ya, kita sudah mempersiapkan jaringan.
persiapan instalasi jaringan sederhana. Contohnya adalah dengan menggunakan 2 buah workstation dan 1 switch. Tiap node, nah ini node. Pertemuan itu namanya node. Nah, kalau noda dengan node lain. Kalau node itu simpul, pertemuan. Kalau noda itu pertemuan yang terluka gitu, itu noda namanya. Nah, dihubungkan dengan kabel sehingga terlihat sesuai dengan gambar berikut. Ya, kita coba lagi komputer dulu, lalu kita taruhkan di sini. Kemudian kita cari switch ini ya, switch ini. Nah, kemudian kita cari komputernya. Oke. Sekarang kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Ingat, antara ini ke ini device-nya berbeda, berarti menggunakan kabel cross. Oke. Ini colokannya banyak banget. Jadi tidak khawatir nambahin lagi kayak tadi. Oke, sudah jadi seperti ini. Tapi di sini kita belajar nyetingnya, tidak hanya sampai di gambar ini saja. Kita lanjut ke modul bawahnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menginstal IP-nya. Lakukan konfigurasi IP address host PC 0. Ini kan 0. Kemudian dengan mengklik double klik gambar PC 0. Selanjutnya klik tab desktop dan pilih bagian menu IP configuration sehingga terlihat tampilan sesuai pada gambar. Kita yang satu dulu ya. Ini kita klik, double klik. Nah, muncul seperti ini. Kita disuruh milih apa tadi? Desktop. Dari desktop kita disuruh milih IP configuration. Dari IP configuration kita milih static. Lalu kita tulis 192.168.123.1. Kita klik di bawahnya, klik. Nah, gateway-nya nggak usah diisi dulu. Di sini belum disuruh mengisi gateway. Oke, kita keluar. Nah, kemudian yang keduanya ini 1 ya, IP-nya 1.1.2.3.1. Nah, yang kedua langkahnya sama. Kita klik, kita pilih desktop, IP configuration, lalu 192.168.123.2. Klik, udah selesai. Nah, antara ini sama ini sudah terhubung dengan menggunakan IP statik. Kenapa disebut statik? Karena kita isi. Statik artinya tetap, tidak berubah. Lalu kita coba send. Hasilnya adalah successful. Oke. Lalu tidak hanya sampai di situ, kita ping. Ping itu artinya kita coba menghubungi host yang sesuai dengan nomornya. Jadi kalau kita telepon itu sebenarnya kita ngeping, kita ngomong-ngomong itu kita ngeping, sama dengan jaringan. Oke, caranya adalah kita membuka command prompt. Command prompt di mana? Di sini coba. Ini ada terminal ya. Klik. Ada terminal. Ada command prompt. Nah, di sini. Di sini yang kita klik tadi adalah yang satu ya. Yang satu ini, yang PC 0 itu. PC 0 itu 192.168.132.1. Sekarang dari 1 ini kita ping 192.168.123. Yang kedua, kita lihat. Nah, terjadi seperti ini. Kalau terjadi seperti ini ada 4. Dia kabelnya ada 8 berpasangan. Kalau dia berbunyi refresh 192 sekian, byte 32 time 7 sekian, TTL 128, artinya ini tersambung. Ping static port 192.168.132 kedua. Paket sendnya 4, receivernya 4, lossnya 0. Loss itu tidak tersambung atau errornya tidak ada. Nah, terus round trip time in millisecond itu waktunya
minimum 6 milisekon, maksimum 9 milisekon, kan kelihatan tuh? Minimum 6, maksimum 9, rata-rata 7 lah gitu loh. Itu cara membacanya. Ya silakan dicoba seperti itu. Silakan Rince dicoba lagi, Nengah, Roni dan Zidan, silakan dicoba. Silakan ya, saya kasih waktu. Oke, bagaimana? Sudah? Mbak Rince sudah? Mbak Nengah sudah? Mas Roni sudah? Mas Zidan sudah? Belum, Pak. Oke, sudah. Bisa dilanjut dulu. Pak, Ya, yang melakukan PIN bagaimana Pak? gimana? Soalnya belum terlalu paham. Yang mana yang belum? Yang gimana melakukan PIN itu? Ah, coba kamu tampilkan layarmu. Yang mana yang belum paham? Coba tampilkan ya. Tak. Coba tampilkan. Tak. Coba, Mbak Nengah, tampilkan. Yang mana yang belum paham? Tadi yang mana? Yang perlu diulang yang mana tadi? Halo? Mbak Rinja sudah belum? Mas Topan gimana Mas Topan? Sudah? Belum, Pak. Belum. Ada kendala enggak? Belum ada, Pak. Baru dicoba, Pak. Oh iya. Kalau Mbak Nengah tadi apa kendalanya Mbak Tengah? Coba di review ulang. Ya Pak, Tadi yang belum paham itu yang kendala melakukan gimana? yang melakukan PIN di CMD gimana, Pak? Belum Pak. Ini. Saya tunjukkan lagi ya. Oke, saya tunjukkan ulang untuk apa itu ngeping di dalam paket tracer ini. Ngeping ya. Nah, ini kita klik aja, double klik yang di sini. Klik di sini, klik. Nah, kemudian kita klik command from run ini. Nah, di sini kita ping nomornya lawannya, bukan nomornya sendiri. Ping lawannya, hubungannya ke nomor yang 2 itu. 192 168 1232 lawannya. Nah, di situ kan ada analisanya tadi. Lossnya 0, waktu rata-ratanya 8 milisekon. Nah, kalau kita ngeping ke diri kita sendiri bisa nggak? Bisa. Bisa. Waktunya lebih cepat, rata-rata 3 milisekon. Kenapa lebih cepat? Ya iya, kita kalau berhubungan dengan diri kita sendiri kan lebih cepat. Itu ngeping itu pada prinsipnya kita memastikan bahwa jaringan kita itu menyambung atau tidak. Oke, silakan dicoba. Tadi kita sudah ini ya, sudah selesai seperti ini. Ping sudah, ini merupakan terhubung, bisa dibuktikan secara seolah email seperti ini. Bisa juga kita buktikan secara manual dengan cara nge-ping, menunjukkan bahwa ini sama. Kita lihat nih. Nah, ada kan satu up itu menunjukkan bahwa dia terhubung. Di switch itu ada 2 up menunjukkan bahwa dia terhubung 2. Kemudian di sini menunjukkan informasi bahwa link up IP address kalau IP address berarti IP 4, kalau IP V6 address berarti IP 6. Kita baru mempelajari yang dari IP 4. 192.168 ini tadi Anda lihat up 192.168 132 1/24 ya kan, per 24. Artinya apa tadi? Kalau per 24 itu tipenya apa? Tadi tipe apa kalau per 24? Halo? Tadi tipe apa? Ada yang masih ingat waktu pas kita teori tadi? Yang Tipe apa? Oh, tipe C. Oke, masih ingat. Oke, sudah ini
berarti Anda sudah berhasil praktek yang berangkat. Anda simpan dulu. Jadi latihan 2. Nah, latihan 2. Kemudian Anda teruskan. Ini sudah dicoba. Kesimpulannya apa dari kita nyoba tadi? Dari hasil percobaan dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa workstation 1 PC 1 baru dapat terhubung IP address kedua workstation telah dikonfigurasi dengan baik dan benar. Untuk menguji konektivitas antara node dapat menggunakan perintah ping. Hasil output perintah ping ada berbagai macam, yaitu reply, request, timeout, dan destination host unreachable. Di sini ada tipnya. Untuk melihat simulasi paket, keperluan troubleshoot paket, VDU, inspect, dan lain-lain, silakan klik mode simulasi atau menekan tombol Shift S pada bagian kanan bawah, pada bagian kanan bawah mode simulasi. Kita bisa melihat aktivitas protokol-protokol yang bekerja dalam interval waktu tertentu. Untuk mempelajari tugas masing-masing protokol, sangat disarankan untuk menggunakan mode simulasi. Ini simulasi, kita disuruh klik di bawah sini. Nah, nih. Nah, kita lihat simulasinya. Simulasi ini kita reset dulu. Kemudian kita autoplay PC 1 switch. Anda lihat ya, dia berjalan seperti ini. Asik kan? Nah, dia bekerja dengan simulasi. Itu simulasinya secara otomatis. Kita reset dulu lagi. Kan ada 2 nih isinya. Nah, kita refresh. Kita auto ke situ, ke sana, satu lagi. Nah, seperti itu simulasi. Jadi ya, tapi tidak bunyi-bunyi gitu juga. Itu bunyi-bunyinya itu biar asli, biar kelihatan mantap gitu. Nah, cukup. Ini ya, klik yang ini, ada gambar jam ini, real time real time tuh keadaan ini, simulasi nih, klik. Dia sedang berjalan. Kemudian kita capture itu di apa itu, kayak direkam gitu, capture forward. Kita back ke belakang lagi. Di sini cuma 0,0 sekian second ya, berarti kan kecepatannya tinggi. Ya, silakan dicoba biar mantap. Silakan semuanya mencoba. Silakan semuanya mencoba. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Coba. Oke, sudah mencoba? Sudah, Pak. Oke. Semuanya paham ya berarti? Berarti semuanya paham ya?
Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, simulasi jaringan sederhana dan seterusnya seperti ini, terus. Nah, ini kita menggunakan access point. Tadi kalau ini kan menggunakan kabel biasa, sekarang kita menggunakan access point. Kita simpan dulu yang ini, kita simpan 2 seperti ya. Kita buat baru, kita simpan dulu nama 3 saja, 3 nama 3. Ini dihapus ya, dibuang, ininya dibuang, del, yes. Nah, ini sekarang kita ganti dengan wireless. Ini ya, access point. Persiapannya apa? Ini seolah-olah ya Anda punya alatnya gitu, seolah-olah. Tapi ya namanya juga simulasi ya. Dan aslinya sama persis dengan ini. Ketika besok Anda bekerja di jaringan gitu, di jaringan, ya seperti ini alatnya. Oke, kita mulai ya. Persiapan instalasi jaringan nirkabel. Wow, nirkabel mantap. Pakai wireless. Sederhana dalam contoh ini adalah dengan menggunakan 2 buah workstation, 1 access point. Terlihat seperti gambar ini. Kita kurangnya apa? Kurangnya access point. Kita cari nih. Cari access point. Saya besarkan dulu nih. Access point, switch, router, switch, hub, multi user, modem DLC. Oh, tak ada. Oh, ini wireless ya. Kita pilih nih. Nah, ini ya, yang the wireless device. Oke, sudah kita pilih ini. Lalu kita ini kan tentu saja belum ada antenanya katakanlah. Kita buat dulu. Klik physicalnya, kita ambil ini. Ini dimatikan dulu ya, klik. Nah, kalau dia tidak dimatikan, dia tidak mau. Kita pilih dulu. Nah, ini ke sini. Ini sudah tombol powernya sudah kita matikan. Oh, ininya dibuang dulu. Nah, dibuang dulu. Lalu kita kasihkan sini. Nah, baru bisa hidupkan. Wah, dia sudah memancarkan toh. Sama dengan ini, klik. Matikan. Ingat, ininya dibuang dulu. Kalau nggak dibuang, nggak mau dia. Nah, terus dimasukkan sini. Nah, hidupkan lagi. Nah, coba lihat. Iya, sudah nyambung. Mantap kan? Sampai di sini silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba. 5 menit. Oke, sudah belum? Gimana Topan? Sudah? Rince? Gimana? Sudah? Ya Pak, laptop saya mati lagi error. Kita teruskan ya. Nanti bisa Anda coba dengan mengulang videonya juga bisa. Nah, Iya Pak.
Ini setelah itu kita dicoba setelah device VCO dimatikan, ganti Ethernet. Sudah kita laksanakan tadi. Masih ada jendela ini. Nah, sekarang IP konfigurasinya kita rubah. Nah, sekarang kita ini double klik ya. Klik, kita bisa lihat berbagai macamnya. Kita lihat konfigurasinya. Ini konfigurasi. Nah, kita statik. Ini gambar ini tidak harus sama, yang penting dia sudah masuk ke konfigurasi untuk merubah IP-nya. Ini untuk IP-nya, IP statiknya di bawah sini. Ini biarin saja kosong, tidak apa-apa. Ini IP 6 IP-nya desktop di IP di sini. Nah, IP-nya kita buat saja seperti tadi. Itu 92.168.123.1. Nih. Oke, kita keluar. Kita lihat di konfigurasinya. Kebal interface wireless. Nah, sudah ya. Sudah jadi seperti ini IP mesh. Oke, yang satunya lagi sama. Kita rubah di desktop saja merubahnya. 192.168.123.2 ya. Oke, kita lihat di sini. Lihat di wirelessnya udah jadi on ya posisinya. On. Oke. Nah, kita lihat, kita simulasi manual. Ini ke sini. Ini clearnya kita bersihkan dulu ini. Udah. Kita lihat ya. Sukses kan? Kemudian kita coba simulasikan tadi kan. Auto. Kayak pesawat lewat ya. Sama kan hasilnya? Kabel dengan nirkabel itu sama. Apa kira-kira perbedaannya antara kabel dengan nirkabel? Apa bedanya? Apa bedanya kira-kira? Ada yang bisa komen? Kita matikan dulu. Kira-kira apa perbedaan antara kabel dengan nirkabel? Ayo coba Rince, apa bedanya Rince? Kira-kira apa bedanya kabel dengan nirkabel? Apa bedanya Mbak Rince? Atau Mas Mbak Naupal Naja, apa perbedaannya Mbak Naupal Naja antara yang menggunakan kabel dengan tidak menggunakan kabel? Kalau kabel menggunakan kabel sambungannya, kalau nirkabel dengan wireless, wifi. Iya. Nah, Iya. bedanya adalah ketika kita menggunakan nirkabel, PC kita atau komputer kita harus mempunyai antena wireless. Kalau tidak menggunakan antena wireless berarti tidak bisa, harus menggunakan kabel. Itu bedanya. Jadi harus ada fasilitas penghubungnya, entah itu kabel, entah itu wireless. Jadi keduanya memerlukan media komunikasi. Nah, media transmisinya. Bedanya kalau wireless media transmisinya melalui udara atau gelombang, sedangkan kabel melalui kabel. Cuma masing-masing mempunyai
keistimewaan sendiri-sendiri. Kalau wireless dia bisa kabelnya bentuknya diagonal, artinya langsung. Tapi kalau kabel, kalau kita buat jaringan dalam suatu ruangan, dia kemudian diagonal gitu, nanti kayak sarang laba-laba itu kantor. Jadi harus melipir membuatnya. Tapi kalau wireless kan tidak harus melipir, langsung pasang udah jadi gitu. Itu bedanya. Kemudahannya sebenarnya pakai wireless lebih mudah. Cuma kalau kekuatannya, kestabilannya tetap stabil kabel. Karena kabel itu kan tidak terpengaruh oleh frekuensi lain. Sedangkan wireless, misalnya ada wireless yang frekuensinya sama, itu bisa mempengaruhi jaringan. Seperti keadaan kita main brick gitu, brick itu. HT itu ketika ada yang lain masuk, itu masuk dia. Nah, itu hampir mirip-mirip lah. Oke, ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Jadi kita sudah mencoba dua komputer yang kita hubungkan, satu menggunakan hub biasa, yang kedua kali menggunakan hub dengan access point. Ya, hasilnya sama. Kalau kita mau coba seperti tadi, kayak kita coba ini ya, kita coba ping, sama hasilnya. Kita ping, misalnya ping 192 168 1232, sama kan hasilnya, sama persis. Nah, cuma dia secara time itu kan lebih lama. Tadi itu maksimal 9 ya, minimal ada yang 6. Ini minimalnya 18 milisekon, maksimalnya 23 milisekon. Jadi sesungguhnya kalau menggunakan wireless itu lebih lambat daripada menggunakan kabel. Keistimewaan kabel lebih cepat, kekurangannya ya harus menggunakan media kabel tadi. Nah, begitu juga wireless. Wireless itu kelebihannya kita tidak perlu menyambung-nyambung kabel. Kelemahannya tuh dia lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Padahal dia loss ya sebenarnya. Nah, karena di udara itu banyak frekuensi yang mempengaruhi. Sebenarnya kalau kita bisa melihat di udara itu berseliweran media-media komunikasi, entah itu orang berbicara lewat telepon, lewat HP itu berseliweran. Cuma karena ya alhamdulillah kita tidak diberi kelebihan untuk melihat itu. Kalau kita bisa melihat setan saja, kita ketakutan sendiri. Banyak sekali setan lari-lari, ada yang main bola dan seterusnya. Seperti itulah gambarannya. Oke, untuk kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Apa mau ditambah? Halo? Mau ditambah apa cukup sampai di sini? Halo? Cukup dulu aja, Cukup, Pak. ya? Nah, sebagai bahan latihan kalian, kalian coba dari ini yang simulasi simulasi membuat server HTTP. Diikuti langkah-langkah ini, nanti kita review, kita bahas lagi sampai simulasi ini. Dua ini aja ya, simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Untuk kali ini nggak usah pakai tugas dulu lah. Saya anggap ini latihan dulu. Nanti kalian yang penting kalian bisa dulu. Nah, setelah bisa baru kita buatkan tugas untuk kasus. Nah, itu kan menarik pakai kasus. Nah, seperti ini. Ya, laporan tetap ya. Bukan tugas, tapi laporan praktikum, bukan tugas. Jadi laporan praktikum itu apa yang telah kalian kerjakan. Itu sebenarnya juga sebagai bahan penilaian. Kalau mengerjakannya sampai sini cuman latihan, tapi kalau ditambah dengan yang ini ada nilai plus gitu. Gitu ya. Mengerti nggak? Paham ya? Halo? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Laporannya dalam bentuk apa, Pak? Nah, laporannya terserah dalam bentuk Word bisa, tapi yang jelas sertakan file hasil ini disertakan ya. Dimasukkan dalam folder begini, kemudian
dimasukkan dalam Google Drive Anda masing-masing. Masukkan di Google Drive Anda, misalnya biasakan kalau menyerahkan tugas tuh pakai Google Drive seperti ini. Nah, buat folder Anda gitu. Kemudian hasilnya itu di-share ke dosen seperti saya. Di-share melalui WA boleh, melalui email boleh. Jadi suatu hari saya minta tugas-tugas Anda, saya sudah punya kopinya tugas-tugas Anda. Saya punya. Nah, suatu hari kan untuk kepentingan penilaian tambahan, saya mau lihat lagi tugas-tugasnya sudah Anda kerjakan. Anda tidak perlu kebingungan. Tugasnya kan sudah ada. Nah, begitu. Kira-kira seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Pak, tugasnya berapa soal? Itu tidak ada soal. Ini cuma latihan. Yang tadi yang kita latihan secara bersama, kamu kerjakan juga sampai di sini ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang HTTP ini. HTTP yang bawah tadi. Nih, nah, ini HTTP ini lanjutkan sampai selesai. Nah, sama simulasi DHCP, simulasi server DHCP. Dah 2 itu saja tambahannya. Sampai selesai. Anda tinggal melihat di modul itu. Modulnya ada di Google Drive. Google Drive itu sudah saya siapkan lengkap. Sudah, misalnya isinya seperti ini Google Drive-nya. Google Drive komunikasi data dan jaringan, tanggal 29 untuk praktikumnya. Ada modulnya tadi, ada untuk mengetahui IP dan seterusnya. Ini bisa Anda gunakan yang ya. Oke, gimana? Jelas? Gimana? Jelas? Roni, jelas? Jelas, Pak. Topan, gimana Topan? Jelas. Rince, gimana? Rince, jelas? Jelas, Pak. Dinan, gimana? Jelas. Nah, kalau Nengah, jelas nggak? Nengah? Jelas, Pak. Zidan, jelas? Jelas, Pak. Kalau begitu, nanti untuk videonya yang tadi saya letakkan di sini ya, bisa Anda ambil. Ini kebetulan untuk praktikum kali ini baru laptopnya barusan saya bersihkan dari rekaman-rekaman dulu, bisa untuk merekam. Oke. Kalau begitu kita hentikan dulu ya. Oke, kita closing dulu. Closing dulu ya? Sudah capek ya? Capek belum? Sudah, Pak. Nah, gitu dong, kompak yang banyak. Oke, kalau begitu kita closing ya. Kita tutup alhamdulillah kuliah praktikum pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dalam sikap sempurna berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada kesulitan boleh langsung ditanyakan lewat WA. Nanti saya terangkan. Kalau belum terang juga nanti saya terangkan melewat Zoom juga.